اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. أتذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم أنت الذي جمعتنا في هذه الساعة المباركة الليلة المباركة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فاجمعنا به يا الله في الدنيا في البرزخ في الآخرة. اللهم شرفنا بقربه. اللهم شرفنا برؤيته. اللهم شرفنا بكمال متابعته. اللهم شرفنا بنصرته. اللهم شرفنا في اجتماعه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا عند الممات وفي البرزخ في الآخرة. واجمع كذلك يا الله والدينا ومشايخنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا وأحبابنا وأزواجنا وذوي الحقوق علينا من أحسن إلينا من حضر معنا خاصة ومن غاب عنا من منك وجودك يا أرحم الراحمين. وارزقنا كمان المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير والعافية. واجعلنا مبارك كل حين قرة عين سيد المرسلين. والحقنا يا ربنا بالصالحين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majlis salawat, majlis taklim Mushallah Al-Ikhlas atau Mushallah Haji Abdul Samad Lorong Sungai Jurujul Laut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah lakal hamdu ya rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah, dimuliakan Allah dengan Allah jadikan anggota tubuh kita melakukan taat kepada Allah dengan satu ketaatan yang dipastikan gobulnya kata ulama, yaitu kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ya Allah tidaklah kita keluar dari majlis ini, bahkan dari detik ini selesai kita salawat dengan satu salawat ditambah lagi salawat kedua, ketiga sampai selesai, kecuali Allah telah mengampunkan kita, melebur segala dosa-dosa kita, dan Allah jadikan hal itu juga buat orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, dan kita semakin didekatkan, disucikan dan didekatkan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita lebih dekat dan dikenal oleh Rasulullah, dan pengenalan di dunia ini membuat kita dikenal oleh Rasulullah di alam barzah, di yaumil mahsyar, di perjalanan hidup yaumil kiamah kelak, sampailah kita insyaallah dicari dan didudukkan bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama semua orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, kekhususiaan, keabdalian, keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mudah-mudahan dengan mendengar dan membacanya kita semakin bersyukur dan bolehlah berbangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab ikhwan rahimakumullah, pada bagian yang pertama ada kurang dari 13 disebutkan oleh Imam Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, penyusun kitab ini, tentang fadail, kemuliaan umat Rasulullah dipandang dari segi keringanan yang Allah berikan dalam syariat. Selesai kemarin telah kita baca bersama yang terakhir, yaitu bahwasanya kita umat Rasulullah SAW dimudahkan Allah untuk bersuci, tidak hanya dibatasi memakai air. Di saat air tidak bisa kita pakai atau air itu tidak ada, maka umat Rasulullah dibolehkan untuk menggunakan turab, tanah atau debu sebagai alat bersuci, yang mana ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad ya rabbal alamin.
Nah, sekarang yang kedua, bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qal Imam Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Thaniyan, ikramun birrahmatil khassah. Khusus yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Rahmat Allah wasi'ah. Rahmat Allah itu diberikan Allah kepada seluruh alam semesta, bukan cuma manusia. Semua makhluk Allah mendapatkan. Lalu dikhususkan kepada manusia yang beriman, dilebihkan Allah, yaitu umat-umat Nabi-Nabi terdahulu. Namun untuk umat Rasulullah, yang mana kita adalah bagiannya, ikhwan, alhamdulillah, mudah-mudahan anak keturunan kita tidak ada yang keluar daripada kelompok umat Rasulullah, mendapatkan rahmat yang lebih, mendapatkan pemberian Allah yang lebih dibandingkan umat-umat terdahulu. Wa min khasa'is hadhihi al-ummah ikramuhum fil akhirah birrahmal khassah wa dzalika binassil Qur'anil Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di yaumil akhirat akan memberikan khususiyah untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini ya, dengan keadaan yang kita saksikan sekarang, ada kelompok yang soleh, ada yang antara soleh dan toleh, ada juga kelompok yang toleh. Mereka semua, kita termasuk mudah-mudahan kelompok yang pertama, minimal ya Rabb yang kedua. Kelompok ini tidak akan ada yang tersisa di nerakanya Allah. Semua mereka akan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Tidak akan tersisa, semua akan pasti. Cuma itulah tadi, kelompok yang soleh nanti akan dengan keadaan yang sangat luar biasa, yang tengah dengan keadaan pertengahan, yang terakhir dengan keadaannya. Yang mana hal ini tidak Allah berikan kepada umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Berdasarkan nas Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat 32 sampai ayat 35. Faqad wasafa al-Qur'an al-Karim hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah. Allah telah menyifatkan tentang umat Rasulullah ini dengan 3 bagian kelompok. Ja'ala sabiqa minhum sabiqan wal muqtasidan lahiqan wal zaliman li nafsihi maghfuran lahu. Allah jadikan kelompok umat Rasulullah 3 kelompok bagian. Yang pertama sabiq, yaitu orang-orang yang pilihan, yang mereka kelak ketika wafat meninggal dunia dimasukkan Allah ke dalam surga bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua muqtasid lahiqan. Yang kedua kelompok muqtasid. Muqtasid di sini kelompok mereka yang memiliki ketaatan, namun mereka juga memiliki kekurangan-kekurangan. Namun ketaatan mereka lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Mereka termasuk kelompok yang muqtasid, dikatakan masuk surga juga, tapi di situ ada perhitungan amal mereka. Yang ketiga kelompok zaliman li nafsihi maghfuran lah, yaitu kelompok orang-orang yang lebih banyak mendolimi dirinya dengan kelalaian dan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, menerobos larangan Allah, tapi mereka mukmin billah wa rasul. Nah, kelompok ini mereka nanti akan mendapatkan dari kelompok ini disebut dengan maghfuran lah, diampunkan Allah dosa mereka dengan syafaat baginda Rasulullah, dan mereka pun masuk dalam surganya Allah. Firman Allah menegaskan tentang hal ini. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Sadaqallahul azim wa sadaqana bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitab alladziina istafainahu min ibadina." Lalu kami turunkan, kami berikan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran yang telah kami khususkan. Kami turunkan kepada hamba yang kami pilih, yaitu maksudnya baginda Rasulullah. Nah, di antara mereka daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pertama disebutkan yang buruk. Wa minhum zalimun li nafsi, ada kelompok mereka yang berbuat zalim. Nanti dijelaskan oleh beliau pendapat ulama tafsir daripada ayat ini. Zalimun li nafsi itu kelompok orang-orang yang banyak melakukan dosa sepanjang hidupnya. Wa minhum muqtasid, ada yang bain-bain. Kebaikannya lebih banyak dari keburukan, tapi keburukan dia lakukan juga. Cuma kebaikannya lebih banyak. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan kelompok yang paling tinggi derajat sabiqun bil khairat disebut, yaitu kelompok yang mereka tidak melakukan pelanggaran syariat Allah. Apa kata hidup mereka selalu melakukan ketaatan, yaitu ahli tuqa, wong yang dikenal dengan istilah kita taqwallah. Menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, menjalankan perintah Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna minhum walidina masyayikhina wa auladina dzurriyyatan azwajina ya rabbal alamin. Nah, kelompok itu dzalikal fadlul azim, fadlul kabir. Itulah kelompok yang paling banyak mendapatkan pemberian Allah. Apa yang Allah janjikan untuk mereka daripada umat Rasulullah ini, ketiga-tiganya. Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka akan diletakkan Allah di surganya Allah, surgatul adan. Dan mereka akan masuk ke dalamnya, yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa lu'lu'ah, yang mana di dalam surga itu Allah persiapkan tempat-tempat duduk, ranjang-ranjang yang terbuat dari emas, dari permata, dihiasi dengan segala macam bentuk keindahan. Walibasuhum fiha harir, pakaian mereka sutra. Tak lagi kenal merek-merek yang ada di dunia ini. Kita diharamkan Allah orang lanang pakai sutra di dunia. Kalau orang betina boleh, anak kecil masih diperbolehkan. Tapi kita nanti akan merasakan keindahan sutra, dan sutra bukan madain, sutra dari kepompong yang ada di dunia. Sutra madain surga dipakaikan buat kita dengan segala keindahan, kecantikan, kemuliaan. Kita akan dipakaikan Allah dengan perhiasan tersebut. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Di antara mereka yang masuk surga itu kelompok yang tadi zalimun li nafsi, mereka mengalami panjang daripada kesedihan, ketakutan dengan segala kesulitan hidup di akhirat, dengan segala bentuk mungkin adab Allah. Akhirnya mereka diangkat dengan syafaat Rasulullah, mereka selamat dan dicicipkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lalu mereka berkata, wa qul alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami sepanjang berada di yaumil qiyamah dalam keadaan tersiksa dengan karena dosa mereka masing-masing. Rabbana laghafurun syakur, sungguh Allah, inna rabbana laghafurun syakur, zat yang maha pengampun. Alladzi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub, yang mana kami dimasukkan ke surganya, tempat yang kekal dengan tanpa merasakan ada satu keburukan sama sekali. Setelah masuk surga tidak ada sesuatu yang buruk sama sekali. Semuanya indah. Ya, semuanya indah. Tidak ada sesuatu yang buruk. Apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia, keburukan ada. Sebelagak apapun manusia hewan, belagak cantik setinggi apapun nasabnya, setinggi apapun dia punya kedudukan, kekayaan, kehebatan, kecantikan, pasti ada kotoran-kotoran yang keluar dari giginya. Entah keringatnya yang bau, entah kotoran yang keluar dari bawah, dari depan, dari pucuk, dari tinggal, dari lubang. Belagaklah, hebatlah. Digajul lah dia, tetap ada. Tapi di surga kita makan menikmati kelezatan, minum dengan segala apa yang kita inginkan dengan kelezatan, tapi tidak ada sisa yang akan keluar dari diri kita. Tak ada di sana namanya WC di surga itu. Begitu nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat. Nyuap pertama nikmat, suapan kedua lebih nikmat lagi. Suapan kedua lebih nikmat lagi. Tak bisa dibayangkan, dan tidak ada di situ sesuatu yang membahayakan.
Kalau kita makan kenyang mikir kan kagak sakit perut, kagak ini kagak itu. Di surga tak ada itu. Tidak ada itu pakai baju berganti tinggal mikir terlintas pikiran pengen ganti warna apa berganti dewek. Tak mikirkan dia nak nyari tukang cuci baju karena ada atik kotoran di sana. Panas tidak terlalu panas, terik tidak terlalu terik, dingin tidak terlalu dingin. Dengan suasana yang begitu Allah bikin indah. Sangat indah. Allahumma adkhilna jannatik. Sekarang beliau jelaskan pendapat ulama tentang ayat tadi. Siapa yang dimaksud dengan faminhum zalimun li nafsi, dan siapa yang dimaksud dengan wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Wa mana hadha anna al-haqq subhanahu wa ta'ala qassama hadhihi al-ummah ila thalathati anwa'. Allah mengelompokkan umat Rasulullah menjadi 3 kelompok. Awal, yang pertama, asyara ilai biqauli faminhum zalimun li nafsihi. Siapa mereka itu? Huwa al-mufritun fi fi'li ba'dul wajibat, yaitu orang-orang yang melalaikan sebagian dari yang diwajibkan Allah. Ninggalkan salat, ninggalkan puasa, ninggalkan zakat. Yang diwajibkan Allah ditinggalkannya. Atau murtakibun li ba'dil manhiyat, orang-orang yang melakukan dosa larangan Allah dikerjakan nama dia. Larangan Allah dikerjakan. Ini orang zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri. Banyak, Allah banyak ikhwani, banyak. Ya, orang yang sampai meninggalkan melalaikan kewajiban yang Allah wajibkan gara-gara urusan duniawinya. Berapa banyak orang yang tidak salat Jumat, berapa banyak orang yang tidak salat subuh, berapa banyak orang yang tidak nutup aurat, berapa banyak orang yang melakukan pelanggaran syariat Allah, membaik jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah. Wa huwa alladhi khalaqa 'amalan salihan fa akhara sayyi'an. Dan mereka adalah kelompok orang-orang yang mencampur adukkan antara kebaikan, kesolehan dengan kemaksiatan, dengan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak masuk kelompok ini ya, walaupun warna hidup kita seperti itu. Tapi insyaallah ya, warna kebaikan kita jauh lebih banyak ketimbang keburukan. Dan insyaallah ana yakin banyak di antara ikhwan ya tahaddusan li nikmah, ya kita sampai sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu ada yang tidak bersentuhan sama sekali dengan maksiat, dosa besar. Ya walaupun dosa kecil mungkin sulit kita hindari, tapi insyaallah dengan kita salat berjamaah, dengan kita duduk di majlis, dengan zikir, dengan segala macam kebaikan, amal buruk kita diampunkan Allah. Ya karena Rasul sudah menjanjikan innal hasanat tudhibus sayyiat, firman Allah itu. Sesungguhnya amal-amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Rasul pun memerintahkan fa'at bi sayyi'ati hasanatam uha, ikuti segala dosa kesalahan itu dengan melakukan amal baik sebagai penghapusnya. Nah, mudah-mudahan amal baik kita ini Allah jadikan bukan penghapus dosa, tapi nambah kebaikan kita. Ngapa? Karena dosa kita dak kate. Kalau kita digunakan kebaikan kita banyak tapi ngampuni dosa terus, ngapus dosa, artinya ya habis-habisan baik terus. Ya, tabungan di akhirat kosong. Aku banyak ngamalkan masalah, iya digunakan untuk ngampun dosa kau. Kita tidak kepengen seperti itu kan. Macam wong, oh aku lari setiap hari tapi utang banyak, dapat untung bayar utang, dapat untung bayar utang. Kapan terbeli motor? Kapan tertegak rumah? Kita pengen dapat untung nabung, dapat wujud, ada nyata. Nah, sepertilah gambaran seperti itu kita hidupan di akhirat. Yang kita pengen keuntungan itu ada, bukan untuk macam mata kita ini. Ya, setiap hari kita mata kalau kita tidak gunakan untuk maksiat, maka nurun fawqa nur. Cahaya di atas cahaya. Setiap kita wuduk bersih. Kotoran tak kata kita wuduk bersih. Satu yang bersih dicuci, tambah bersih lagi, tambah mengkilat, tambah bersinar. Tapi kalau kotor, cucian itu memang fungsinya menghilangkan kekotoran, tidak nambah kebersihan, tidak nambah kebaikan. Macam juga diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti dinding. Kita lihat nih dinding ini, kata kalau ini mulus, dinding ini mulus bersih. Lalu kita tancapi paku, cetok, ada 15 ikok paku. Buruk tak dinding itu? Buruk. Tapi kita tutup lagi Ustaz. Ya, kalau tutup, kita tutup lagi kan, kita semen lagi, kita cat lagi. Apakah akan sama cat yang pertama dengan yang kedua? Tidak bakal sama hewan. Ada cemplongannya, ada bekasnya. Walaupun uji kita katik bolong lagi, tapi buruknya ada. Kedua, yang jelas kebaikan kita untuk menutup itu keburukan itu, seandainya kita gunakan untuk taat, mengangkat derajat kita lebih tinggi. Artinya derajat kita tidak naik-naik, semitulah nutupi kotoran, nutupi kesalahan. Yang kita pengen tidak, ya kita pengen derajat kita atas setiap kebaikan kita terangkat derajat kita, bukan digunakan untuk nutupi dosa.
Artinya kita pengen tidak ada dosa yang kita lakukan. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, "Kullu yawmin laysa fihi al-ma'siyah wa huwa yaumul 'id," atau kama radhiyallahu an. Setiap hari yang mana kita tidak melakukan suatu dosa di situ, maka itulah hari lebaran buat kita, kata beliau. Jadi nak nunggu 10 Zulhijjah dan nak nunggu 1 Syawal. Setiap mukmin yang dia ngerasa dirinya terjaga, terlindung dari segala bentuk maksiat, maka ni wong perlu kita tunjuk selamat. Ucapan selamat lebaran buat dia. Taib, itu yang pertama. Kelompok yang pertama itu kelompok orang-orang yang disebut dengan faminhum dzalimun li nafsihi. Mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan baik dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu larangan Allah. Mencampurkan antara kebaikan dan keburukan, itulah warna kehidupan mereka. Tapi hati-hati ikhwan rahimakumullah. Nasihat buat anak dan kita galau-galau. Ya, kita sering sudah sampaikan, dengar dari banyak asatidz. Jangan kita salah pula. Jangan kita main hitungan macam tadi. Ya, main hitungan macam tadi. Kalau ada dosa, kalau kita buat baik, maka berbuat baik ini akan mengampunkan dosa. Memang itu sistem yang Allah bikin. Tapi yang jadi masalah pertanyaan, hasanat kita ni bisa tak difungsikan? Sekarang ente solat, tapi solat ente tidak diterima Allah. Misal, bisa tak ngampuni dosa? Tidak bisa. Sedekah kita bisa buat untuk nolak bala atau untuk nutup dosa, tapi sedekah dari duit yang tidak halal, misal, tidak bisa. Ya. Jadi kalau dosa itu pasti, jangan kita coba. Sedangkan hasanat kebaikan wallahu alam. Jadi apa tidak kebaikan itu, hasanat itu? Gobol atau tidak, kita tidak tahu. Maka ya kita usaha untuk tidak banyak melakukan dosa. Bahkan ulama mengatakan wong yang tidak punya dosa, tidak punya amal soleh banyak, itu jauh lebih mulia ketimbang wong banyak amal soleh tapi punya dosa. Ngapa? Amal solehnya wallahu alam masih, dosa sudah pasti. Sedangkan wong tadi dosa tak katik walaupun amal solehnya tidak banyak. Tentu yang paling afdal kalau orang itu tidak ada dosa, disibukkan dengan ketaatan sehingga tidak sempat berbuat maksiat, tidak sempat bahkan terlintas untuk maksiat. Maka di situ kita berdoa, Allahumma dina bihudak. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik. Mana aghnina, kayo kelaku, cukup kelaku, sibuk kelaku dengan yang halal sampai aku tidak terlintas untuk ngambil yang haram. Dengan segala ketaatan sampai aku tidak sempat untuk berbuat maksiat. Itu yang kita harap. Sibuk, masya Allah, tak keluar dari sini buat baik lagi. Ketemu orang jengok kita tentu selalu dalam kebaikan. Nah ini orang yang masya Allah dipilih Allah. Tak ada sempat untuk bermaksiat. Ngapa? Terlalu hidupnya penuh dengan kebaikan. Dari majlis balik ke rumah dia langsung nyiapkan dagangan untuk besok. Bangun subuh ke masjid, bangun ke pagi-pagi langsung nyapu rumah, musik ke rumah, ngejum kegawian maknya, baknya, sibuk. Wong ngajak dia untuk main futsal, yang mubah lah, bukan maksiat, untuk mancing, untuk hal-hal yang sia-sia. Aku Cagong Palembang lah, banyak gawi. Aku banyak gawi, aku ado gawi, gawinya gawi baik. Nah ini orang nikmat. Ya, dia tercegah dari segala kelalaian karena sibuk dengan ketaatan. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak, dan jadikanlah aku ngerasa cukup dengan pemberianmu sehingga aku tidak lagi ngerasa butuh berharap kepada selainmu ya Allah. Itu doa hendaklah kita hafalkan. Ya disunahkan dibaca kapanpun, terutama di yaumil jum'ah, ba'da solat Jumat. Kalau imam maca ngamin ke, imam tak maca kita baca dewek. Ya Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Ya nikmat. Ada yang model macam itu pas ada kawan-kawannya nak ngajak dia bermain atau melakukan satu keburukan, ajak sijil tu. Sudahlah, saya ajak sijil tu, sibuk dia tu majlis terus. Selamat kita ngapa? Kawan kita dah galak ngajak kita. Ngapa nyungok kita majlis. Telepon mana? Lagi majlis mana? Sebangulu mana majlis? Pas aku tahu majlis mana? Sudah majlis anak. Dah kata majlis ini Zohar. Ya. Kalau lagi mana? Lagi di masjid. Lemak ni. Ya. Acara melok kami. Aku ada gawe. Apa gawe? Pokoknya duduk di masjid, ada gawe tu lah. Memang Palembang ni banyak gawe. Karena banyak loka.
Iya, karena Palembang banyak lokak jadi banyak gawe. Kalau wong katik gawe nganggur di Jawa so Palembang. Ya, tempat kami Pumnas banyaknya lokak, masya-Allah. Ya, nak lokak ukuran setengah ban, seban ada gak? Tahu lokak? Sisip songko kamu. Iya, maka yang Palembang asal ditanya ada gawe. Karena banyak lokak. Kuto ni tak pulak lah lokak. Tak pulak lah kejingoan. Banyak. Bismillah. Yang kedua, tsani asyara ilaihi biqauli wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua disebut kelompok umat Rasulullah ini muqtasid. Siapa mereka? Wahwal muaddi lil wajibat, tarikul muharramat. Wa qad yatruku ba'dul mustahabbat wa yaf'al ba'dul makruhat. Nah, ini mungkin ya Allah alam ya. Kita masuk kelompok ini barangkali insyaallah. Tapi kita pengen lebih dari sini. Apa itu kelompok orang-orang yang tidak pernah melalaikan kewajiban yang diperintahkan Allah. Mereka tidak pernah menyentuh apa yang diharamkan Allah. Tapi ada kelalaian sedikit pada mereka. Mereka kadang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Dan mereka kadang masih bersentuhan dengan apa yang dimakruhkan oleh Rasul. Nah, ini banyak. Ya, alhamdulillah maksiat tidak, berbuat dosa tidak ada kewajiban kecuali dilakukannya. Cuma sebagian sunnah yang seharusnya dia mampu lakukan dia tinggalkan. Kemakruhan yang dia tahu makruh berarti Nabi tidak demen masih digawekannya. Wahakada, kalau kita dengar cerita para salaf salihun, mereka itu jangankan untuk melakukan yang haram, jangankan bahkan ada yang mengatakan jangankan melakukan sesuatu yang makruh, terlintas di pikiranku untuk berlaku sesuatu yang makruh pun tidak. Sallallahu alaihi Nabi radhiyallahu anhu. Luar biasa salaf itu. Ya, terlintas untuk melakukan yang makruh pun tidak terlintas, beda. Kalau kita ni baca ngomong alhamdulillah hari ni tak katik lintasan pikiran iblis di pikiran aku. Wah, senang kita. Tak katik lintasan pikiran dosa sama sekali. Tak pernah mikir tentang betina, wala melakukan suatu dosa, nipu segala macam tak katik sama sekali. Oh, lega kata ya Allah, bersih. Dari yang haram, tapi kalau yang makruh, wallahualam mungkin masih kita lakukan. Tapi mereka melakukan yang wajib, melakukan yang diperintahkan Allah, dan mereka tidak melakukan yang diharamkan Allah. Cuma di situ ada kekurangannya, yaitu mereka masih melakukan yang makruh dan terkadang meninggalkan yang sunnah. Itulah disebut dengan kelompok muqtasid. Kelompok muqtasid. Tsalis yang ketiga, asyara ilaihi biqaulihi wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan kelompok yang ketiga inilah ya Rabb Allahumma ja'alna wa walidina wa azwajina wa dzurriyyatina ashabana ahbabana minhum. Amin. Kelompok yang diisyaratkan minhum sabiqun bil khairat wa huwa fa'ilun lil wajibat, tarikun lil muharramat wal makruhat wa ba'dul mubahat. Yaitu kelompok orang-orang yang itulah orang salihin, ahli istiqamah, ahli takwa. Tak ada satu yang wajib kecuali mereka pasti lakukan dengan sempurna, dengan baik. Tidak ada satu yang haram kecuali mereka jauhkan diri mereka. Bahkan yang makruh dan yang mubah, tapi mengikuti syahwat pun mereka tinggalkan. Berledat-ledat dengan makanan, dengan minuman, dengan kamar yang indah, dengan pakaian yang indah. Boleh yang tidak pakai motor bebek, motor apa-apa silakan, NMAX silakan. Mubah. Tapi orang-orang soleh itu kadang-kadang dia nengok fungsinya. Sampai di mana aku butuh itu baiklah. Tak harus nengok merek, tak harus nengok belagaknya. Baju yang penting pantas dijengok, tidak menghina ke diri, sudah. Makanan apa yang ada dimakan, tak pernah mikirkan, oh yang lemaknya kalau ada pempek telur. Tak pernah terlintas macam. Apa yang ada makan. Ya, apa yang ada dimakannya. Sarung ada apa pakai ini bersih sudah pakai. Tak pernah ada lintasan untuk menikmati yang mubah tidak. Ini orang-orang saleh. Padahal sebenarnya untuk menikmati mubah boleh-boleh baik. Ya, untuk menikmati sesuatu yang indah, yang lezat, yang mewah itu boleh baik. Tapi ingat, boleh bukan berarti lepas tanpa ada hisab. Ada hisab pasti. Pasti ada hisabnya. Cuma tidak dituntut dosa. Ya, tidak dituntut oleh dosa. Tapi Rasulullah SAW mengajar kita untuk hidup dengan kesederhanaan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Nah, itu tingkatan mereka para salihin. Para salihin yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Jadi bukan cuma yang makruh mereka tinggalkan, bentuk-bentuk kelezatan, kenikmatan dunia yang mubah pun mereka hindari. Nah, kita mungkin belum bisa yang seperti itu. Kita ni nyari yang lokak lemak itulah, balik lokak tadilah. Ya, lokak lemak kita cari. Kalau ada pilihan yang mana lokak lebih lemak, itu yang kita cari. Jangan kalau duduk di masjid. Ya.
Yang mana lokak paling adem, paling dingin, kacak nyendek, itu yang dicari. Ya, itu kita minum nyari yang dinginnya. Kalau orang ba'dus sholihin bahkan mereka ada yang sampai ini padahal mubah hukumnya. Ya, seperti Sayyidina Imam Umar Muhdar radhiyallahu an, yang kutub zamani, walad anak daripada putra Habib Abu Bakar, Abi Abdurrahman Segaf. Itu sampai mereka mengharamkan untuk dirinya, bukan untuk uang, hukum membolehkan untuk minum air dingin di dunia. Panas kalau Hadramut itu luar biasa. Panas Hadramut itu sangat luar biasa. Nah, ketika itu pernah terlintas di dirinya berangan-angan pengen minum baju dingin saat panas terik matahari, dia tahu ini syahwat. Apa hukumnya ini? Sebenarnya mubah, boleh-boleh baik macam gitu lagi panas teriknya duduk di langgar. Kalau ada si fulan mentu dari rumah. Berharap gitu. Pasti fulan mentu nian dengar senang gitu padahal belum nawari apa-apa. Kalau dia nawari gitu. Mulai berharap. Nah, orang-orang soleh ini tidak. Mereka tidak seperti itu. Sampai beliau mengatakan, ya ini untuk pribadi beliau, ini bukan untuk dicontoh, ini bukan hukum, tapi untuk pribadi mereka, untuk mendidik diri mereka, jiwa mereka agar tidak selalu mengikuti syahwat walaupun syahwat mubah. Mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk minum banyu dingin itu. Tak galak dia. Jadi panas terik lah model macam mana, wong minum banyu dingin model macam mana, dia tetap banyu yang biasa. Hakada. Baik ikhwan rahimakumullah. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sabiqun bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dalam Al-Qur'an ayat tadi, sabiqun bil khairat biidznillah adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Wal muqtasidun yadkhulul jannata bi rahmatillah. Kelompok muqtasid itu kalau tadi yang pertama tadi sabiqun bil khairat itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Adapun sabik yang tadi yang kedua melakukan wajib meninggalkan haram tapi meninggalkan sunnah masih melakukan yang makruh, mereka masuk surga dengan rahmat Allah. Yadkhulul jannata bi rahmatillah wadh-dhalimu li nafsihi yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok yang keempat, kelompok yang ketiga, yang pertama disebutkan dalam ayat tadi itulah alladhiya zalimun li nafsihi, orang yang zalim kepada diri mereka sendiri, itu pun akan masuk surga dari umat Rasulullah dengan syafaat dari baginda Rasulullah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, syafaati lil ahlil kabair yaumal qiyamah. Syafaatku itu akan kuberikan kepada orang-orang yang pendosa besar pada hari kiamat. Artinya wong yang tidak dosa besar tidak dapat syafaat Nabi apa? Dapat, tapi mereka tidak mendapatkan bagian itu karena mereka sudah mendapatkan bagian yang lebih besar, masuk surga tanpa hisab. Nah, syafaat untuk mereka boleh jadi nanti bukan sifatnya membebaskan dari api neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah, derajat yang tadi mungkin levelnya 10 dinaikkan oleh Rasulullah menjadi derajat 70, lebih tinggi lagi. Itu terjadi. Bentuk syafaat Nabi itu macam-macam. Ada yang mengangkat derajat orang dari derajat yang tidak tinggi menjadi lebih tinggi menjadi lebih tinggi lagi. Ada yang tadinya adabnya panjang dipendekkan oleh Allah dengan syafaat Rasulullah. Ada yang benar-benar dipindahkan, dibebaskan dari adab neraka, dipindahkan ke dalam nikmat surga. Itu syafaatul uzma Rasulullah SAW. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Kenapa kita minta syafaat? Karena kita tidak berani dan tidak ada jaminan. Kita mengatakan aku pasti masuk surga bighairi hisab. Kita mawas diri, kita sadar diri, aku tidak lepas dari dosa. Maka kelompok pendosa pasti dan sangat pasti butuh syafaat Nabi. Makanya kita selalu minta syafaat Rasulullah. Ya, kita tidak ada yang pernah ngomong aku tidak butuh syafaat Nabi karena aku bakal masuk kelompok masuk surga tanpa hisab. Tidak ada. Ya, semua kita ngerasa diri kita penuh dosa, penuh maksiat. Mungkin masih banyak sisa dosa yang belum terampunkan dengan istighfar kita, dengan syafaat Rasulullah. Kita butuh pada hari kiamat. Itulah maka kita minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa min dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad bi sanadihi an Abi Darda radhiyallahu an. Afwan. Wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmati wad dhalmi nafsi yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadaru ya'an ghair wahid. Seperti itulah tadi diungkapkan
daripada banyak riwayat, bukan hanya satu tapi banyak daripada riwayat para salaf. Wa ja'a ma yu'ayyiduhu fi sunnati bituruqil jayyidah tsabitah. Dan pendapat tadi yang mengatakan bahwasanya kelompok sabiqul bil khairat adalah orang yang kelompok masuk surga tanpa hisab, kemudian kelompok muqtasid adalah orang yang akan masuk surga dengan rahmat Allah, dan kelompok yang ketiga orang yang zalim dengan dirinya sendiri bermaksiat akan masuk surga dengan syafaat baginda Rasulullah. Itu diperkuat ma yu'ayyiduhu, banyak lagi datang riwayat hadis yang menguatkan tentang hal tersebut. Famin dzalika ma rawahul Imam Ahmad bi sanadihi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Sahabat Rasulullah Abi Darda mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah membaca ini ayat, dan Rasulullah menjelaskan apa daripada maksud tiga kelompok yang disebutkan dalam ayat tadi. Fa ammal ladzina sabaku, adapun kelompok yang disebut sabaku bil khairat tadi, fa ulaika yadkhulunal jannata bighairi hisab, itulah kelompok orang yang masuk surga tanpa dihisab. Wa ammal ladzina tasadu iktisad, faulaika alladzina yuhasibuna hisaban yasira, orang-orang yang masuk surga tapi mereka kena hisab, tapi hisabnya ringan. Ini kebanyakan wong yang mungkin kalau hisab dunia yang miskin-miskin, ya apa nak dihitung, ya tukang pajak menunjukkan kita NJP apa dia itu, ya mana pak catatlah hal bapak berapa persen, apa nak catat katanya, ya guma masih maaf ya, guma masih ngontok hak motor kita belum selesai. Nak pajak dari mana kamu? Ya sudah lewat. Tapi kalau motor 3, mobil sekian, kontrakan banyak, sudah panjang ceritanya. Di dunia bayar sudah panjang ceritanya tuh. Di dunia bayar sudah panjang, apalagi di akhirat. Wong yang bermasalah di dunia dengan hukum dunia, ya ketahuan dia nipu, ketahuan dia korupsi, wow, ketik di dunia. Apa? Dituntut di sidang. Ini di dunia. Belum kaget di akhirat, persidangan lebih mengerikan, lebih menyeramkan keadaan di akhirat itu. Taib ikhwan rahimakumullah, beliau mengatakan hakadha. Fa ammal ladzina sabaku fa ulaika yadkhulunal jannata bighairi hisab. Wa ammal ladzina iqtasadu fa ulaika alladzina yuhasibuna hisaban yasira. Allahumma ja'alna minhum. Kita minta juga mudah-mudahan masuk surga dengan hisab yang ringan. Ya kalau hisab yang panjang itu naudzubillah, nunggunya itu di mana? Ya, ngantrinya itu bukan macam di dunia ini nah, ngantri di ruang ber-AC, ya, di sofa belaga, AC, segala nikmat, di minuman, di sana kaget, bukan cak itu, ngantrinya tegak tercancang bawa pucuk balak kita matahari sekilan. Bukan ada tempat ber-AC, tempat berteduh, kecuali orang-orang yang memang banyak amal soleh, banyak sedekah, ada payung naungi dia. Ya, ada tempat yang indah miliknya. Tapi kebanyakan manusia tidak. Makanya kalau ada urusan apa ikhwan selesai kalau di dunia. Ada ribut sama kawan, tak usah lagi panjang cerita, takuan sudah. Kalau kau dah galak selesai, kau dah galak maya kaget, akhirat kau tuntut kau. Lo gitu. Nuntut di akhirat panjang cerita. Wong lain dah masuk surga, kita masih bertuntut dah. Sudah lewat kelas selesai. Masya-Allah. Lalu wa ammal ladzina zalamu anfusahum, adapun kelompok yang menzalimi diri mereka sendiri, fa ulaika ladzina yahasabuna fi tulil mahsyar, nas'alullah al-afiyah. Itu kelompok yang akan dihisab di padang mahsyar dengan waktu yang panjang. Tsumma humul ladzina talafahumullah birahmati, talaqahumullah birahmatih, dan kelompok itulah yang mendapatkan akhirnya rahmat Allah. Fahumul ladzina yaquluna, setelah mereka panjang dalam keadaan ketar-ketir, kepanasan, terik, tersiksa dengan keadaan ini, belum siksa azab kubur, belum siksa azab neraka, belum. Padang mahsyar sudah menyiksa mereka. Keadaan padang mahsyar itu sudah menyiksa mereka. Lalu Allah selamatkan. Ini umat Rasulullah dengan ampunan dosa, dengan syafaat baginda Rasulullah. Lalu mereka dimasuk ke surga dan mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu ikhwan, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya mu'in ya Allah. Bismillah, fadhal bagi. Alhamdulillah.